Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya pernah nggak melihat kepingan logam emas seperti ini? Nah, bagi yang belum tahu, ini adalah Lotus Archie. Dan Lotus Archie ini adalah saingannya dari Antam ataupun UBS. Nah, mungkin Sobat Maya lebih familiar dengan Antam ya. Nah, di sini saya nggak akan membandingkan ketiga logam emas ini. Tapi saya ingin sharing kepada Sobat Maya tentang perusahaan yang memproduksi Lotus Archie ini, yaitu PT Archie Indonesia. Nah, kenapa tiba-tiba saya ingin membahas tentang PT Archie Indonesia ini? Karena sebentar lagi PT Archie Indonesia ini akan listing di BEI melalui eIPO. Nah, bagi Sobat Maya yang belum tahu tentang apa itu eIPO dan belum mendaftar eIPO, bisa menonton video saya yang ini ya. Di sana akan dijelaskan details banget step by stepnya bagaimana cara mendaftar eIPO dari smartphone. Jadi nggak ada lagi alasan bagi Sobat Maya yang nggak mau mendaftar eIPO cuma karena misalnya nggak ada laptop ataupun nggak ada PC. Karena kita bisa mendaftar melalui smartphone. Nah, bagi yang penasaran tentang prospektus PT Archie Indonesia ini, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Nah Sobat Maya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang prospektus ataupun kondisi keuangan dari PT Archie Indonesia ini, kita harus tahu dulu nih, siapa ya kira-kira yang ada di balik perusahaan ini. Nah, kalau misalnya Sobat Maya belum tahu, PT Archie Indonesia ini adalah part of atau bagian dari Raja Wali Group yang dimiliki oleh Pak Peter Sondag. Nah, kalau bagi Sobat Maya yang udah lama di dunia saham, pasti tahu lah ya sepak terjangnya Pak PS ini kayak gimana. Nah, jadi di sini saya ingin menampilkan list pemegang saham dari PT Archie Indonesia. Nah, oke, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Sebelum penawaran umum perdana ataupun sebelum IPO, saham PT Archie Indonesia ini dipegang oleh PT Raja Wali Corpora sebesar 99,99%. Lalu hanya 0,01% dipegang oleh PT Wijaya Anugrah Cemerlang. Nah, setelah IPO, komposisi pemegang sahamnya ini akan berubah ya Sobat Maya ya. Sobat Maya bisa lihat di sini, PT Raja Wali Corpora yang dari awalnya 99,99% itu berubah menjadi 78,71%. Untuk PT Wijaya Anugrah Cemerlang itu sama, masih 0,01%. Sisanya akan dilepaskan kepada masyarakat sebesar 19,61%. Dan sisanya untuk ESA ataupun MESOP. Nah, bagi Sobat Maya yang belum tahu tentang ESA ataupun MESOP, itu adalah saham yang dibagikan kepada karyawan. Jadi karyawan itu bisa mendapatkan kayak ownership terhadap perusahaan tersebut. Jadi ini kayak memiliki rasa ownership gitu ya kepada perusahaannya. Nah, bedanya ESA sama MESOP itu, kalau MESOP itu diberikan kepada direksi ataupun manajemen. Seperti itu ya Sobat Maya ya. Nah, tentang ESA dan MESOP ini kita nggak akan bahas lebih panjang di video ini ya. Mungkin kalau ada kesempatan, saya akan bahas di video lainnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya lihat, ini yang berkurang adalah kepemilikan dari PT Raja Wali Corpora ya. Nah, artinya apa sih? Coba perhatikan baik-baik, apakah ada udang di balik bakwan terhadap IPO ini? Jadi Sobat Maya coba ya, nanti pikir setelah menonton video ini, apa sih yang kemungkinan terjadi di belakang IPO ini? Nah, jadi saya tampilin ini ya Sobat Maya ya. Sebanyak-banyaknya 4.967.500.000 saham dengan nominal Rp10 setiap saham, mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan setelah penawaran umum perdana saham yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 1.242.500.000 saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan pada penawaran umum perdana saham dan sebanyak-banyaknya 3.725.000.000 saham lama milik PT Raja Wali Corpora dan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara 750 hingga 800 rupiah.
jumlah seluruh nilai penawaran umum perdana saham ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 3.974 miliar rupiah. Jadi ini adalah IPO yang jumbo, Sobat Maya ya. Beberapa tahun ke belakang ini ya, jarang banget ada yang IPO segede ini. Jadi ini udah gede banget. Tapi, ada tapinya nih Sobat Maya. Sebagian besar dana IPO ini nggak akan masuk ke kantongnya Archie Indonesia. Kenapa? Karena akan masuk ke kantongnya Raja Wali Corpora. Lalu PT Archie Indonesia hanya akan menerima sebanyak-banyaknya itu 900 miliar dari hasil IPO ini. Lalu dari 900 miliar ini, 90%-nya dipergunakan untuk membayar hutang bank. Lalu 10%-nya dipakai untuk modal usaha. Nah, jadi quote-unquote ya, kalau misalnya Sobat Maya melihat lebih teliti lagi, tujuan dari IPO ini kayaknya ya gitu deh ya. Nah, untuk detailsnya, ini masa penawarannya ya Sobat Maya. Jadi penawaran awal ataupun book building-nya itu akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2021 hingga ke 9 Juni 2021. Jadi kalau misalnya saya upload video ini mungkin di hari Selasa, Selasa itu tanggal 8 ya, itu masih ada kesempatan 1 hari bagi Sobat Maya untuk melakukan book building di eIPO. Nah, lalu masa offeringnya ya, ataupun masa penawaran umumnya adalah pada tanggal 22 Juni 2001 hingga ke 24 Juni 2021. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang menonton video ini lalu ketinggalan masa book building, itu masih bisa ikutan pada masa offering. Jadi jangan khawatir. Kalau misalnya kita lihat saham yang IPO sebelum ini, yaitu Unique, itu saya juga belinya pada saat masa offering. Dan masih dapat. Jadi tenang aja Sobat Maya. Kesempatan masih terbuka lebar. Nah, setelah tahu siapa yang ada di balik perusahaan ini, kita coba lanjut melihat kondisi keuangannya PT Archie Indonesia ya. Jadi, kita lihat dari sisi liabilitas dulu ataupun hutangnya dari PT Archie Indonesia ini. Kalau misalnya kita lihat di sini ya Sobat Maya ya, 2018 hutangnya itu di 480 juta USD. Jadi ini dalam USD ya. Terus di 2019 itu turun dikit menjadi 439 juta USD. Lalu di 2020 itu lumayan membengkak lagi jadi 505 juta USD hutangnya. Nah, untuk hutang banknya itu totalnya adalah 68 juta ditambah dengan 326 juta. Nah, totalnya adalah 394 juta USD. Kalau dirupiahin dengan kurs sekitar 14.300, itu akan menghasilkan nilai sebesar 5,6 triliun. Wow, lumayan gede ya beban hutangnya ini. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi ke depan nih Sobat Maya. Kan PT Archie Indonesia ini udah mengungkapkan bahwa dia hanya akan menerima sebesar-besarnya dana 900 miliar. Jadi kalaupun misalnya nanti 900 miliarnya ini 90%-nya dipakai untuk bayar hutang, artinya 810 miliar ya, itu hutang dia masih lumayan banyak, 5,7 T dikurangin 810 miliar. Ya hitung aja ya, masih TT-an gitu ya, triliunan lah. Nah, jadi hutangnya gede. Kalau misalnya kita lihat dari sisi asetnya gimana nih? Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi aset, kan aset itu liabilitas plus ekuitas ya Sobat Maya ya. Ternyata ekuitasnya itu hanya sebesar 94 juta USD. Sehingga total asetnya adalah sebesar 600 juta USD. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat rasionya nih ya Sobat Maya ya. Liabilitas dibagi dengan aset itu masih sebesar 84%. Nah, bagi Sobat Maya yang concern banget terhadap saham ini memenuhi kriteria syariah atau enggak, PT Archie Indonesia ini enggak memenuhi ya Sobat Maya ya. Jadi belum memenuhi persyaratan untuk saham syariah. Jadi bagi Sobat Maya yang concern banget, jangan ikutan untuk eIPO yang ini. Nah, lalu kita lanjut ke laba usahanya. Apakah PT Archie Indonesia ini selalu membukukan keuntungan? Coba kita lihat ya Sobat Maya ya. Nah, misalnya Sobat Maya lihat di sini, dari tahun 2018 hingga tahun 2020, perusahaan ini selalu membukukan keuntungan. Jadi kalau misalnya di 2018, total keuntungannya adalah 104 juta USD.
agak turun sedikit di 2019 menjadi 93 juta USD, tapi di 2020 naik lagi nih Sobat Maya, menjadi 122 juta USD. Saya lihat sih ini ada pengaruh dari kenaikan harga emas juga ya, jadi ikut mendongkrak kinerja perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya harga emas terus ikutan naik, ya kemungkinan kinerjanya Archie Indonesia ini juga akan ikutan naik. Nah, lalu kita lihat lagi nih Sobat Maya terhadap rasio keuangannya. Kalau saya sih sederhana ya kalau misalnya melihat prospektus singkat ini. Kalau saya lihatnya tadi liabilitas, asetnya, terus laba usahanya, lalu rasio keuangannya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya lihat nih ya, rasio keuangan, terus aset lancar terhadap liabilitas jangka pendeknya itu dari tahun ke tahun makin turun. Nah, itu sebenarnya kurang sehat sih untuk kondisi keuangan perusahaan ya. Nah, lalu kita lihat nih, liabilitas jangka panjangnya juga terhadap total ekuitas, itu dari 2018 ke 2019 sempat turun, tapi tiba-tiba langsung melonjak tinggi lagi. Nah, jadi beban usaha ataupun hutangnya ini sangat besar. Kalau misalnya kita ingin pegang dalam jangka panjang, kita perlu concern banget nih terhadap hal ini Sobat Maya. Jangan sampai nanti cash flow-nya mandek, terus walaupun dia cuan ataupun untung terus perusahaannya setiap tahun, kalau nggak ada cash flow, itu bahaya juga Sobat Maya. Nah, jadi ini perlu Sobat Maya perhatikan juga ya. Nah, lalu yang terakhir saya lihat adalah ROI-nya, ataupun Return on Equity-nya. Jadi dari 2018 dia 66%, terus turun ke 53%, dan di 2020 dia naik lagi, naiknya pesat banget, jadi 130%. Nah, ini harus dibedah lagi ya, apakah karena memang ekuitasnya sempat turun terus naik lagi, makanya dia naik, atau gimana? Jadi, karena perusahaan IPO ini kan memang kita nggak bisa terlalu jauh melihat track record-nya, ataupun melihat dari sisi teknikalnya juga kita nggak bisa lihat nih Sobat Maya, karena dia benar-benar baru banget. Nah, jadi kalau kita lihat sekilas dari sini, ya untuk kinerja perusahaannya bagus, cuma hutangnya sih yang agak membahayakan. Lalu kesimpulannya gimana? Nah, kalau saya sendiri nih, saya udah beli Sobat Maya, ataupun saya udah melakukan pemesanan melalui book building di eIPO. Nah, Sobat Maya bisa lihat sendiri ya, saya udah pesan 288 lot. Nah, semoga aja sih kali ini eIPO-nya nggak seperti Unique, yang cuma dapat 2 lot doang ya. Kemarin 2 lot doang, sedih sih, naik 2 kali lipat juga nggak gitu berasa ya. Nah, kenapa saya beli Archie Indonesia ini? Karena saya lihat risk-nya itu lebih kecil daripada reward. Seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, ya tentang pengalaman beli eIPO ini ya, itu 90% saham IPO akan auto reject atas di hari pertamanya. Nah, kalau misalnya saya berpikir tentang hal ini, apalagi sekarang tuh ya lagi pandemi dan ARB-nya dibatasin 7%, risk-nya saya hanya 7%. Tapi reward-nya itu bisa hingga ke 25%. Ya, karena ini di atas 200 perak, batas arahnya itu di 25%. Nah, jadi saya lihat reward-nya ada kemungkinan hingga 25%, sementara risk-nya itu hanya 7%. Jadi menurut saya ini deal yang bagus ya. Seperti itu. Tapi bagi Sobat Maya yang enggak siap terhadap kerugian ini, stay away sih dari saham ini. Kenapa? Karena dalam jangka panjang, menurut saya kondisi keuangannya masih nggak bagus. Apalagi ini tujuan IPO-nya adalah untuk bayar hutang. Dan dana yang dia terima itu juga sedikit banget. Sisanya ya seperti yang saya jelasin tadi ya. Nggak masuk ke kantong dia. Jadi kita juga mau menilai tujuan dari IPO ini susah ya Sobat Maya ya. Nggak sepenuhnya. Jadi kayak dia nggak sepenuhnya mengendalikan dirinya sendiri, tapi dikendalikan oleh orang lain. Nah, jadi dalam jangka pendek nih ya, menurut saya IPO ini cukup menarik. Kenapa? Karena nanti ada kemungkinan saham ini akan digoreng oleh grupnya Raja Wali supaya menarik. Tapi jangka panjangnya, Sobat Maya harus waspada, lebih waspada lagi, karena perusahaan ini masih punya masalah di hutangnya. Nah, cash flow-nya takutnya akan terganggu ya nanti ya. Jadi percuma aja kita bisa mencetak laba terus-terusan, tapi cash flow-nya jelek. Nah Sobat Maya, sekian video sharing saya hari ini. Semoga dengan video sharing saya ini dapat memberikan opini tambahan kepada Sobat Maya
dalam melakukan pemesanan book building ataupun di masa offeringnya PT Archie Indonesia ini. Jika Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, lalu share kepada semua teman-teman Sobat Maya. Di masa pandemi ini, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu menghasilkan cuan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.